yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
dengan Tuhan, karena perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, hati yang rindu, hati yang haus untuk menyembah-Mu di tempat ini. Sebab kami tahu Tuhan, di mana ada pujian, di situ Engkau hadir. Berkati ibadah kami ini, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan, lewat pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Juga setiap umat-Mu yang sedang dalam perjalanan, tuntun Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab Dialah Raja di atas segala raja, yang layak terima segala pujian dari kita. Mari tinggikan namanya, sembah Dia. Katakan segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang kudus, mulialah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan pujian ini, Engkaulah Tuhan pencipta kami. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari angkat tanganmu, katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
bagimu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Engkau yang awal dan akhir. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Kaulah pujian kami Tuhan, kaulah sembah kami. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, naikkan syukur kami di hadapan Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sembah Tuhan, tinggikan namanya yang kudus, tinggikan Dia Tuhan. Allah yang layak terima segala penghormatan, layak terima segala pujian dan pengagungan. Haleluya. Segala pujian kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang heran, Allah kami yang ajaib. Engkau layak terima segala pengagungan Tuhan, layak dimuliakan, layak disembah Tuhan, pencipta segalanya, pemilik kehidupan kami. Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Yesus, Tuhan dan Raja kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, nama-Mu kudus, nama-Mu indah. Kau menciptakan kami Tuhan untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji-Mu bagi setiap kami. Dan untuk itulah kami ada di tempat ini, menyatakan Engkau Allah yang kudus, Allah yang heran, Allah yang luar biasa Tuhan. Nama-Mu indah, nama-Mu berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, surga bumi sujud menyembah-Mu, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan Engkau kudus. Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih lagi katakan kudus, katakan ya kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Allah semesta alam, Engkau kudus, kudus,
Angkat tanganmu, katakan kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, Engkau kudus Tuhan, Allah semesta alam, Engkau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, katakan haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus, Engkau agung Tuhan, Engkau mulia, Kau layak terima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Mari setiap umat Tuhan sembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, sembah Tuhan. Mari sentuh hatinya Tuhan. Katakan Engkau baik, bersyukur buat segala kebaikannya dalam hidupmu. Engkau Allah yang kudus, kudus Kau Tuhan, kudus Engkau Tuhan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Biar setiap lutut bertelut menyembah-Mu, setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Jesus, 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 Kaulah pujian kami, Kaulah pujian dan sembah kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kaulah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan, Tuhan pencipta segalanya. Segala pujian pengagungan hanya bagi Tuhan. Yang percaya katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih buat hari ini Bapak.
Kami percaya setiap kami di sini, kami adalah orang-orang yang beruntung. Karena kami memilih ada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kami tahu saat kami naikkan pujian kami, ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan terjadi bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pada saat ini, setiap kami yang lemah kembali dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan angkat setiap beban kami. Dan kami taruh di bawah kaki-Mu. Dan kami pulang dari tempat ini, kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kami terima setiap berkat dan janji-Mu bagi setiap kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Semangat Bapak Ibu. Haleluya, semangat ya. Puji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan karena kita tahu ada kuasa di balik puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yes, haleluya. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Sebab bersama dengan Tuhan kita tidak perlu ragu, amin. Ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan bagi setiap kita. Dengan Tuhan kita berjalan dan kita terima segala berkat yang dari Tuhan. Ayo semuanya memuji Tuhan, bertepuk tangan. Nyatakan imanmu kepada Tuhan bahwa kita tidak perlu takut. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, seluruh hidupku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih lagi katakan tak perlu ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, seluruh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Mari kita semuanya. Mana suaramu? Amin. Kami akan berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Dari kemuliaan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kami terima dan kita terima setiap berkat dari Tuhan. Amin. Berkat Tuhan tidak melulu uang ya Bapak Ibu. Sukacita itu adalah berkat dari Tuhan. Semangat itu berkat dari Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya, kasih setiamu Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Katakan, saya diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Yeay. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ku diberkati. Semuanya tangannya begini. Katakan, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semuanya katakan, bertepuk tangan di atas kepala. Katakan, aku diberkati, aku diberkati, yes, aku dilimpahi, anak Allah. Dia Allah sanggup melakukan segala sesuatunya, men. Dia Jehovah Jireh, sanggup menyediakan. Lebih lagi dong. Atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Lagi-lagi ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Bapak Ibu yang di rumah dimanapun berada tetap bersuka cita. Allah kita adalah Allah penyedia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati hari ini. Kau adalah Allah penyedia bagi setiap kami. Apa yang kami pikirkan, apa yang belum pernah juga kami bayangkan, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sudah bersorak-sorak di dalam Engkau, dan kami punya kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa.
buat Tuhan gereja kami, gereja GBI Blue Plaza Tuhan. Senantiasa Tuhan berkati gereja kami ini Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang haus memuji menyembah Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, yang tidak bersama dengan kami saat ini. Dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan memakai dan memberkatinya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus di dalam Dia menyampaikan kebenaran firman, ada kuasa dan mujizat terjadi Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Ketua Sinode kami Tuhan, Bapak Pembina kami, semuanya dari Ketua Gembala-Gembala Rayon, Ranting Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu ini kami topang Tuhan, dan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biar senantiasa Tuhan, di dalam melayani jemaat-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan saja yang mereka boleh sampaikan, dan kebenaran boleh dinyatakan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh Tuhan, di dalam mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota kami, kota Bekasi ini Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami boleh berkarya, di mana kami boleh memuji Tuhan. Berkati Tuhan kota kami, kota Bekasi, dan Tuhan secara umum ya Tuhan, kami bawa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Turunlah belas kasihan-Mu buat Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia diberkati. Karena Tuhan, kesejahteraan kota, bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Berkati Tuhan tempat ini, manajemen Tuhan Blue Plaza juga, di mana kami boleh memuji Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, semakin dewasa, semakin lebih lagi mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab Allah kita adalah yang setia. Apapun pergumulanmu saat ini, bawa kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, menyediakan segala sesuatunya dalam hidupmu. Sebab Dia Allah yang kaya, tidak kekurangan satu apapun, dan tidak kekurangan cara untuk menolong setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari kita semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kepada hamba-Nya kami persilakan, kami berikan tempat. Kau perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu nyata dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Dengan apakah kami balas segala kebaikanmu? Selain kami hanya menyembah, kami memuji, kami memuliakan namamu. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu, biarlah menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Hanya pujian penyembahan kami yang kami bisa berikan kepadamu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Dan pagi hari, siang hari ini Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian kami. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami yang datang yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang susah dihiburkan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau tidak melihat banyak dan sedikitnya kami, namun Kau melihat hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya saudara siang hari ini? Saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini karena Tuhan kita baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita baik. Tuhan mengasihi saudara dan saya yakin dan percaya kalau bukan karena kasih Tuhan, maka kita tidak ada, bisa ada sampai hari ini. Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya dikasih waktu berapa menit Pak? Berapa menit saya dikasih waktu? Biasanya 30 menit, puji Tuhan. Jadi hari ini saya khotbah 30 menit. Oke, mari kita akan buka Alkitab kita langsung saudara. Buka dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayatnya ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 saudara. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau sudah ketemu mari kita akan baca sama-sama ayat ini. Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau sudah mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca adalah ayat doa ratapan seorang hamba Tuhan yang namanya Habakuk.
Dia meratap, dia menangis, dia berdoa. Untuk apa dia berdoa? Dia menangisi bangsanya, dia menangisi negaranya. Pada waktu itu umat pilihan Allah, bangsa Israel dicacah, ditindas oleh bangsa Kasdim, saudara. Sehingga Israel mengalami kekelaparan, Israel mengalami kekeringan. Sehingga ayat yang kita baca tadi, bagaimana Habakuk menggambarkan kondisi pada waktu itu. Kondisinya mengalami kesulitan. Dikatakan sampai-sampai dia katakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk menceritakan bagaimana sulitnya keadaan. Habakuk menceritakan bagaimana sukarnya keadaan. Ketika bangsa Israel ditindas oleh bangsa lain, ketika bangsa Israel dicacah oleh bangsa lain, sehingga keadaan yang seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga seorang hamba Tuhan yang namanya Nabi Habakuk, dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan, rindukan lawatan Tuhan, supaya apa? Tuhan memulihkan bangsanya. Saya masih ingat waktu almarhum bapak saya, orang tua saya, waktu dia masih hidup, saudara. Kalau saya pulang kampung, saya suka diceritain bagaimana waktu zaman Indonesia dijajah Jepang, dijajah Belanda, saudara. Bagaimana dia katakan bilang begini, saudara. Dia katakan begini, bapak saya. Jangankan mau makan nasi, dia bilang. Untuk bisa makan setiap hari saja, begitu syukur, saudara. Dia katakan begitu. Karena pada waktu Indonesia dijajah Belanda, dijajah Jepang, bagaimana sulitnya rakyat, bagaimana ditindas untuk kerja rodi, saudara. Bahkan sampai makan pun, bagaimana mereka sulit mengalami kondisi yang seperti itu. Dia ceritakan bagaimana susahnya, dia ceritakan bagaimana sengsaranya. Waktu Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, 3,5 abad, saudara, 350 tahun. Kalau kita cocokkan dengan umur kita, satu generasi umurnya 70 tahun, saudara, saya bisa bayangkan 5 generasi Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, saudara. Indonesia mengalami hal yang seperti itu. Waktu Israel dijajah oleh bangsa Kasdim, dari mana kita tahu Israel dijajah oleh bangsa Kasdim, saudara? Kalau saudara baca ayatnya, ayat yang ke-6 dan ke-7, saudara. Habakuk pasal yang pertama, ayat 6 dan ayat 7. Nanti sambung ayat 13, saya akan bacakan begini, saudara. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Saudara, ayat ini menceritakan bangsa Kasdim pada waktu itu. Mereka begitu garang, mereka begitu begitu dikatakan sangat-sangat tidak manusiawi lagi. Dia katakan begitu garang dan sebegitunya, saudara. Ayat 13 dikatakan lagi begini, saudara. Ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Alkitab menceritakan bagaimana mereka mengalami penindasan seperti itu, tapi seolah-olah Tuhan tidak dengar mereka. Ada kalanya hal yang pahit yang terjadi dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, kita sudah menangis di hadapan Tuhan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita menangis, menjerit, berdoa di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan diam saja. Ada kalanya hal itu terjadi, dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah di tengah-tengah krisis kita tetap kuat. Enggak ada yang amin. Coba katakan sebelah kanan kirimu, ngomong saja, hai, gitu, saudara. Di tengah-tengah krisis kita tetap kuat. Amin. Saya yakin dan percaya dampak dari COVID, saudara, bukan hanya orang percaya saja mengalami krisis. Semua saya katakan, orang percaya maupun tidak percaya mengalami krisis, saudara.
Tapi bedanya orang yang tidak percaya, mereka putus asa dan mereka khawatir dan sebagainya. Tapi bagi orang yang percaya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar. Yang percaya katakan amin. Itu bedanya orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, saudara. Hari ini saya kasih judul khotbah saya, di tengah-tengah krisis kita tetap kuat, saudara. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari dari seorang hamba Tuhan yang namanya Habakuk, saudara. Ketika melihat bangsanya krisis, ketika melihat bangsanya mengalami kelaparan, ketika melihat bangsanya mengalami penindasan yang dilakukan seorang nabi yang namanya Habakuk, dia meratap, dia berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Hari-hari ini apa yang terjadi di bangsa kita, saudara? Saya yakin dan percaya krisis hari-hari ini sedang mulai berjalan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sudahkah kita berdoa untuk bangsa ini? Sudahkah kita menangis untuk bangsa ini? Suhu politik 2024 masih jauh, saudara. Tapi suhu politiknya sudah mulai panas sampai hari ini. Saya mau katakan hari ini, saudara dengar, saudara. Adakah kita sebagai orang percaya yang terus berdoa untuk bangsanya, supaya kemuliaan, supaya Tuhan berkati bangsa ini? Habakuk berdoa menangis. Menangisi bukan untuk dirinya sendiri. Habakuk berdoa menangis, bukan menangisi untuk kebutuhan hidupnya. Tetapi Habakuk berdoa menangis, meratap di hadapan Tuhan, berdoa untuk bangsanya. Saudara pernah lihat orang berdoa meratap? Halo? Tidak ada suara yang menjawab. Haleluya. Apa tidur atau bagaimana? Karena masker semua ditutup, jadi kita nggak tahu, saudara. Haleluya. Saudara pernah lihat orang berdoa meratap? Sudah pernah lihat? Apa saudara sendiri pernah berdoa meratap? Orang yang meratap berdoa itu seperti ini, saudara. Biasanya kalau orang itu sampai doanya meratap, biasanya itu pergumulannya begitu berat. Betul enggak? Betul apa betul? Kalau orang nggak punya pergumulan, biasanya doanya doa biasa saja, sepele. Atau doanya hanya cuma laporan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah berkati hidupku, Engkau sudah berkati keluargaku, Engkau jagai rumahku, Engkau jagai mobilku, Engkau jagai keluargaku, Engkau jagai blekiku, Engkau jagai semua, Engkau jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tapi biasanya kalau orang itu berdoa, dia mengalami persoalan yang berat, mengalami pergumulan yang berat, saya yakin tidak bisa berdoa dengan sebatas seperti itu. Tidak mungkin dia bisa berdoanya cuma sekedar laporan atau cuma sekedar klise. Tapi doanya pasti dengan ratapan. Kalau perlu nangis, nangis air mata keluar, air hidung keluar, air mulut keluar, semua keluar, saudara. Bahkan sampai bahasa doanya pun, artikulasi bahasanya pun sampai tidak kedengaran dengan baik. Kalau bisa doanya sampai nangis. Doanya biasanya begitu. Dan itu sering saya alami dan itu sering saya lakukan, saudara. Habakuk ini menangis, berdoa, meratap di hadapan Tuhan. Ayat di sini ceritakan bagaimana dia meratapi bangsanya. Supaya apa? Bangsanya dipulihkan. Saudara rindu Indonesia dipulihkan? Saudara rindu Indonesia damai? Kita terus berdoa supaya Indonesia damai, Indonesia dipulihkan, saudara. Tidak ada terjadi kekerasan, tidak ada terjadi hal-hal yang diskriminasi, saudara. Saya yakin Indonesia yang damai. Kita berdoa, Habakuk berdoa, menangis, meratap, saudara. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19, ini menceritakan bagaimana isi Habakuk, isi hati Habakuk. Dia berdoa, meratap, menangis di hadapan Tuhan. Jangan pernah sepelekan yang namanya doa. Amin. Amin apa amin? Jangan pernah kau sepelekan yang namanya doa. Saudara jangan pikir, doa saya biasa saja, nggak ada apa-apanya, kayaknya nggak pernah Tuhan jawab. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, memang Tuhan nggak akan sanggup jawab doamu. Tapi kalau engkau percaya, firman Tuhan katakan dengan jelas, saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasa daripada doa itu. Jangan pernah sepelekan yang namanya doa, saudara. Oleh sebab itu dalam kondisi keadaan apapun yang terjadi hari ini, mungkin
persoalan pergumulan kehidupan kita. Hari-hari ini banyak orang takut. Hari-hari ini banyak orang khawatir. Hari-hari ini banyak orang cemas, saudara. Sehingga ke gereja pun juga takut, saudara. Saya mau katakan, bukan hanya orang Kristen, semua orang hari-hari ini mengalami ketakutan. Tapi saya yakin orang yang percaya dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak perlu takut. Amin. Waspada boleh, tapi takut tidak boleh. Kalau engkau sudah mempunyai roh ketakutan, iblis berkuasa atas hidup dan hatimu, saudara. Betul apa betul? Jangan ada roh ketakutan ada dalam setiap hidup kita, saudara. Hidup ini gak perlu takut, asalkan kau benar gak perlu takut hidup ini, saudara. Percayalah Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Sekalipun dalam kondisi hari-hari ini, kondisi serba sulit, kondisi mengalami krisis. Saya mau tanya, kalau saudara pergi ketemu sama orang, kau tanya bagaimana kabarnya. Mereka akan selalu jawab, susah Pak. Nah, tapi saya mau tanya hari ini kepada saudara, bagaimana kabar saudara? Bagaimana kabar saudara? Kenapa saudara jawab luar biasa? Karena itu perkataan iman Pak, betul. Orang-orang percaya sekalipun keadaannya tidak luar biasa, tapi kita tetap mengatakan keadaan saya luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya punya adik ipar, saudara. Adik ipar saya itu waktu awal-awal corona, saudara. Dia kerja dalam satu perusahaan, perusahaannya mengalami goyang, saudara. Akhirnya dia di PHK. Kurang lebih separuh dari perusahaan anak apa itu, karyawannya di PHK. Akhirnya dia kena PHK, saudara. Waktu dia di PHK selalu dia telepon sama saya. Dia katakan, Kak gimana ini? Saya di PHK, saya mau makan apa? Kalau saya gak kerja di perusahaan, saya mau makan apa? Saya mau usaha, saya gak ada modal. Saya mau usaha, saya gak punya pengalaman. Saya mau kerja apa? Saya bingung. Setiap hari dia nelpon saya. Setiap pagi nelpon saya sebagai hamba Tuhan. Saya berdoa, saya doakan dia. Saya kasih pencerahan, saya kuatkan dia, saya doakan dia. Malam dia nelpon lagi, nangis lagi. Besok paginya nelpon lagi, nangis lagi. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya hanya bisa mengatakan, memberi kekuatan dan mendoakan. Ada berkat sedikit saya kirim, saya transfer. Itu hanya cuman ya sekedar bisa menolong kamu lah. Tapi coba lihat, sekarang ini orang gak hanya kerja di perusahaan bisa hidup. Engkau bisa hidup dari mana aja. Kalau berkat satu Tuhan tutup, Tuhan bisa buka berkat yang lain. Saya bilang begitu. Jangan punya pemikiran kalau kamu gak kerja di perusahaan terus kiamat hidupmu. Jangan punya pikiran begitu. Coba kamu cari peluang-peluang usaha yang lain. Usaha apa yang bisa kau cari. Coba kamu lihat di YouTube apa yang bisa kau lihat di sana. Di situ ada banyak yang bisa kau cari. Wah, akhirnya ternyata nasihat saya itu didengar, saudara. Nah, lama kemudian besoknya dia lihat di YouTube, saudara. Dia menemukan dia ada budidaya cacing, saudara. Waktu dia lihat, dia baca itu ada budidaya cacing, dia penasaran. Dia lihat, saudara. Ternyata waktu dia lihat, dia tertarik. Hatinya tertarik, saudara. Tapi kok geli, dia bilang. Tapi tertarik dia. Akhirnya dia coba-coba, dia belajar sesuai dengan instruksi dari instruktur dari YouTube, saudara. Dia kerjakan, saudara. Sudah apa yang terjadi? Puji Tuhan, saudara. Oh, ternyata dia mulai budidaya cacing. Sudah pernah lihat cacing? Ada yang belum lihat cacing? Saudara, pernah lihat ya, saudara? Dia budidaya cacing, saudara. Waktu dia budidaya cacing, dia ngikuti semua panduan dari YouTube. Dia ngikuti semua. Dia juga nanya-nanya orang yang pernah budidaya cacing. Oh, ternyata apa yang terjadi, saudara? Dia panen. Dalam 2 minggu dia bisa panen cacing, saudara. Dalam 2 minggu dia panen cacing 2 kintal. Tahu 2 kintal? 200 kilo, saudara. Dia hanya modal, dia beli induk cacing 100.000, saudara. Dia panen cacing 2 kintal, saudara. 200 kilo. Ternyata waktu dia panen cacing itu pedagang-pedagang sudah pada datang. Dia tanya, 1 kilo berapa? Dia bilang itu pedagang-pedagangnya, dia bilang waktu dia panen pertama. Sekarang itu sekilonya 40.000. Waktu itu dia jual pertama kali, panen sekilonya 35.000, saudara. Bayangkan dalam 2 minggu dia panen cacing 2 kintal 200 kilo, saudara. Kali 35.000 berapa? Berapa? Matematikanya ini bagaimana ini, saudara? 200 kilo kali 35.000 berapa? 7 jutaan kurang lebih, betul gak? 7 juta, saudara.
Dia kerja di dia kerja di Semarang, di perusahaan di daerah Semarang, saudara. UMR-nya lebih tinggi daripada Bekasi, saudara. UMR di daerah Semarang kurang lebih 3 jutaan kurang, saudara. Di sini 4 juta lebih, saudara. Oh, ternyata dia budidaya cacing. Selama ini dia nggak pernah nyangka, dia nggak pernah berpikir. Ternyata sekarang hidupnya dikasih makan melalui cacing, saudara. Bayangkan, saudara. Sesuatu yang tidak pernah terpikir dan terlintas di hati dan pikirannya, itu yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Oret and labora, berdoa dan bekerja. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, saudara, kalau lihat ada jemaat saya nganggur, terus terang saya nggak tega, saya juga gemes, saudara. Akhirnya mereka minta konsultasi. Wah, pendeta ini juga harus jadi motivator, saudara. Jadi kalau ada jemaat-jemaat yang nganggur, ya kita memotivasi dia, saudara, kasih pencerahan-pencerahan, saudara, sehingga dia bisa usaha terbuka pikirannya, saudara. Wah, adik saya ini ada ipar. Oh, ternyata dia senang, saudara. Senang, dia telepon saya. Kalau 2 minggu kemarin dia telepon masih nangis-nangis. Sekarang dia telepon gak nangis, dia ketawa-ketawa. Dia senyum-senyum, haleluya, puji Tuhan. Dia katakan, gimana? Saya sekarang panen, saya sudah diberkati Tuhan. Kakak mau saya kirimi. Kirimi apa? Kirimi cacing, katanya, saudara. Saya bilang, saya nggak butuh cacingnya, saya butuh duitnya, saudara. Tapi saya bilang gak usah lah. Yang penting kamu cukup, kamu bersyukur Tuhan pelihara dia. Oh, ternyata, saudara, cacing itu saudara, menggiurkan, saudara. Cacing itu dia ada satu perusahaan kayak obat gitulah. Dia bilang, dia pesan sama dia, saya bisa nggak dalam 1 bulan kirimin saya kurang lebih 300 kilo. Waduh, saudara, dia keteteran, saudara. Keteteran 300 kilo cacing dia minta, saudara. Dia baru bisa order, bisa paling 200, 100, saudara. Wah, dia bilang begitu. Dia bilang, sekarang saya usaha cacing, Kak, puji Tuhan, hidup saya diberkati. Tidak pernah terpikir di hatinya dan pikirannya, dia bisa hidup melalui cacing, saudara. Kalau hari ini kok ada yang nganggur, ada yang gak kerja, ada yang diputus. Doa adalah sesuatu yang luar biasa yang kita kerjakan. Tapi doa juga harus kita lakukan dengan perbuatan kita. Oret and labora. Amin. Pak Supri kan bilang doa. Saya udah doa kok nggak ada jawaban-jawaban. Doa setelah engkau berdoa, engkau harus melangkah. Saya yakin dan percaya berkat urusan Tuhan yang melakukannya. Dan oleh sebab itu tugas kita berdoa dan bekerja. Yang percaya katakan amin. Yang pertama itu. Apa yang dilakukan Habakuk itu, saudara? Yang kedua, saudara. Karena waktunya terus berjalan, tinggal 20 menit lagi saya khotbah. Oke, yang kedua sekarang, saudara. Yang kedua, apa yang kita lihat? Mari kita baca ayatnya, ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-18. 1, 2, dan 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang dikatakan ayat 18? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya mau tanya, waktu saya baca ayat ini, saudara, saya sempat berargumen dengan ayat ini, saudara. Apa Habakuk ini tidak salah? Ayat 17 dia mengeluh. Ayat 17 dia menceritakan bagaimana sulitnya hidup. Ayat 17 bagaimana menceritakan bagaimana susahnya hidup. Sampai diceritakan semua tidak ada. Tetapi ayat 18 dia tulis, dia katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah. Saya mau tanya, kalau orang dalam menghadapi persoalan yang berat, ketika dia mengalami pergumulan yang berat, bisa nggak dia bersorak? Halo? Halo? Adakah suara di tempat ini? Ketika orang mengalami pergumulan yang berat, ketika orang mengalami persoalan yang berat, bisa nggak dia beria-ria, menari-nari, bersorak-sorak dia dalam Tuhan? Saya yakin nggak gampang. Saya yakin tidak mudah. Biasanya kalau orang mengalami pergumulan yang berat, saudara, jangankan bersorak, wajahnya saja bisa berseri aja susah. Biasanya wajahnya dilipat-lipat kayak pepaya keriput, saudara. Betul apa betul? Saya sebagai gembala 20 tahun saya menggembalakan jemaat, saudara.
Kalau setiap jemaat yang datang ke gereja saya tahu. Kalau hatinya lagi senang atau hatinya lagi susah, dari jauh saya sudah bisa tahu, saya bisa nebak orang itu. Kalau dia datang wajahnya sudah cembetut, jalannya pun sudah enggak bersemangat, saya lihat, wah banyak masalah itu pasti. Gak usah dia bicara, gak usah dia ngomong. Sebagai gembala yang penuh peka, hikmat, saudara. Oh ini banyak masalah. Tetapi kalau dia datang, wah dia sudah senyum-senyum. Dia sudah ketawa, dia katakan halo shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Wah biasanya hatinya berbunga-bunga. Dan biasanya hatinya penuh dengan sukacita. Dan saya mau katakan dengar saudara. Apa yang ada dari dalam itu biasanya terpancar keluar. Betul apa betul? Betul apa betul? Tidak bisa dibohongin kita. Tidak bisa dibohongin. Apa yang ada dari dalam itu terpancar keluar, saudara. Ayat 17, Habakuk menceritakan bagaimana kesulitan dalam hidupnya. Habakuk menceritakan bagaimana sengsara hidupnya. Tapi ayat 18, dia katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara bisa di tengah-tengah pergumulan bersorak? Amin. Saudara percaya, ketika Paulus dan Silas di penjara, saudara, ketika Paulus dan Silas di penjara, apa yang terjadi di tengah malam Paulus dan Silas? Mereka memuji-muji Tuhan, mereka bersorak di dalam Tuhan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Di tengah-tengah pujian sorak-sorai itu, Tuhan hadir di tengah-tengah itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadi gempa semua terbuka. Saya mau katakan dengar hari ini. Jangan pernah remehkan namanya pujian sorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Engkau berani mengatakan, hai jiwaku bersoraklah. Waktu zamannya saya jadi worship leader, saya suka nyanyi lagu ini saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, Allah bergirang, kita dibaharui. Betul? Agak lupa lah saudara. Pokoknya intinya begitu. Ketika kita bersorak, ketika kita menyanyi pujian sorak-sorai di hadapan Tuhan, dengar. Allah bergirang ketika kita bergirang. Allah bersorak ketika kita bersorak. Allah hadir di tengah-tengah pujian sorak-sorai di hadapan kita. Ketika kita bersorak, memuji, memuliakan Allah. Allah hadir di tengah-tengah sorak pujian dan penyembahan kita. Kalau hari ini engkau punya pergumulan dalam hidupmu, jangan meratapi nasibmu, saudara. Ya memang saya memang anaknya orang miskin, saya memang susah, memang pantaslah hidup saya susah. Saudara, orang yang seperti ini gak ada harapan hidup. Dan orang seperti ini udah yang ada hanya putus asa. Tapi hari ini saya mau katakan dengar saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan bisa mengubah keadaan kita. Amin. Tuhan bisa mengubah situasi keadaan apapun. Tuhan bisa mengubah situasi keadaan yang pahit menjadi baik. Tuhan bisa mengubah keadaan yang sakit menjadi sembuh. Tuhan bisa mengubah keadaan yang pahit menjadi bahagia. Dan oleh sebab itu dengar saudara, hadirkan Allah. Hadir di tengah setiap kehidupan kita. Ketika Allah hadir setiap kehidupanmu, Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Makanya Habakuk ketika dia menuliskan ayat 17, bagaimana dia ceritakan bagaimana sulitnya keadaan hidupnya, bagaimana menuliskan keadaan bangsanya. Tetapi ayat 18, dia tidak mau hidup dalam hidup dalam kesedihan dan hidup dalam kemeradaan dalam hatinya. Sehingga ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak di hadapan Tuhan. Engkau jangan putus asa. Tuhan hadir dan Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Siapa yang percaya Tuhan sanggup mengubah keadaanmu? Oh, saya yakin, terlalu yakin dan sangat yakin, saudara. Saya dulu siapa? Tuhan bisa ubah dalam kehidupan saya. Kalau saya menceritakan hidup saya dulu hancur, saudara. Tuhan bisa ubah saya sampai sekarang seperti ini. Itu karena Tuhan hadir dalam setiap hidup kita. Ketika engkau melibatkan Tuhan hadir dalam setiap hidupmu, Tuhan bisa mengubah keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Ketika Tuhan hadir setiap kehidupanmu, dalam usahamu, keluargamu, maka saya yakin Tuhan bisa mengubah situasi keadaanmu yang pahit sekalipun. Oleh sebab itu bersoraklah bagi Allah. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Percayalah itu, Tuhan sanggup lakukan itu. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin.
Oh haleluya. Yang terakhir saudara. Dan ini benar-benar terakhir saudara. Pas 5 menit lagi saya khotbah. Yang terakhir saudara, mari baca ayatnya, ayat yang ketiga saudara. Mari baca ayatnya, ayat yang ke-19. Pasal yang ketiga ayat 19. Mari baca sama-sama ayat 19, dikatakan begini. Allahku Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat ini dikatakan, Allahku Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Waktu saya baca ayat ini, saya agak berpikir sejenak. Apa tidak salah ini Habakuk menuliskan ayat ini dikatakan kakiku seperti kaki rusa? Kenapa Habakuk tidak menuliskan, ya Allahku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki gajah. Saudara, saudara pernah lihat binatang rusa? Halo? Belum pernah ya? Kalau sudah pernah, puji Tuhan. Yang belum pernah, lihat saja itu nanti kalau saudara pergi ke Bogor, saudara. Di sana ada kebun raya Bogor, di situ banyak rusa. Yang namanya rusa, ya tidak jauh beda dengan kambing lah, saudara. Dulu saya di kampung suka ngangon kambing, saudara. Ya rusa dengan kambing gak jauh beda. Modelnya, bodinya, badannya, kakinya, beratnya berapa, hampir sama lah kambing dengan rusa. Saya rasa kaki kambing dengan kaki rusa hampir sama, saudara. Tetapi kenapa Habakuk menuliskan, menggambarkan dirinya seperti kaki rusa? Apa tidak salah? Apanya yang kuat kaki rusa? Apanya yang hebat kaki rusa? Kenapa Habakuk tidak menuliskan, menggambarkan kakiku seperti kaki gajah? Wah saudara, binatang yang paling kuat di dunia ini tidak ada yang lain daripada gajah. Gajah adalah binatang yang paling kuat, betul? Betul apa betul? Tetapi mengapa Habakuk menuliskan kakiku seperti kaki rusa? Apakah tidak salah? Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, saya cari-cari di Google, saudara. Saya cari-cari, apa sih hebatnya rusa ini? Kok sampai Habakuk menuliskan di ayat Alkitab ini, kok kakiku seperti kaki rusa? Apa sih hebatnya rusa? Setelah saya baca, saudara, ternyata rusa itu binatang paling hebat mengalami yang namanya kecepatan larinya. Kalau rusa sudah lari, saudara, tidak ada satupun binatang yang bisa mengejar kecepatan rusa. Kalau rusa pun ketangkap dengan harimau atau ketangkap dengan beruang, itu biasanya kepepet, saudara. Di depan ada harimau, di belakang ada beruang, di samping kanan kiri ada binatang yang buas lainnya, biasanya kepepet, saudara. Tapi kalau yang namanya rusa lari, sama-sama lari, harimau, binatang di dunia manapun, saudara, tidak ada yang bisa mengejar kecepatan larinya rusa. Pantes Habakuk menggambarkan dirinya, menggambarkan dirinya, dia katakan kakiku seperti kaki rusa. Itu perkataan iman, saudara. Yang percaya katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Sesuatu yang kita perkatakan atau perkataan iman, sesuatu yang belum terjadi, namun kita percayai itu sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara, kaki rusa adalah dalam arti kecepatan iman, saudara. Saya mau katakan hari-hari ini, saudara, pernah gak kita membayangkan ibadah seperti ini? Saya khotbah harus pakai begini, saudara. Ini sebenarnya ganggu saja ini, saudara. Tapi memang karena protokol harus kita lakukan, taat ya taatlah. Supaya air lidah saya nggak nyiprat kemana-mana. Ya harus ada tutupnya ini, saudara. Apalagi kalau pakai masker makin mengap lagi kan begitu kan, saudara. Kenapa? Pernah nggak kita membayangkan hal yang seperti ini? Belum pernah kejadian. Dari mulai dunia jadi sampai sekarang belum pernah. Dan hari-hari ini terjadi. Saya mau katakan dengar. Ini adalah percepatan, saudara. Ibadah yang biasa 2 jam sekarang 1 jam. Oke lah, molor-molor sedikit tidak apa-apa, saudara. Tapi menurut protokol dari pemerintah 1 jam, saudara. Tapi biasanya ya kita molor 10 menit, 20 menit lah, saudara. Pernah nggak kita bayangkan itu, saudara? Saya mau katakan hari ini, milikilah keyakinan iman. Jangan makin kendor dalam hidup kita mengiring Tuhan. Teruslah berlari, berlari, berlari dan berlari. Menyampai satu tujuan. Tujuan apa?
Tujuan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, dalam kondisi seperti ini, sebagai orang percaya, engkau harus semakin lari cepat. Engkau harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau harus semakin giat melayani Tuhan. Engkau harus semakin giat setia mengasihi Tuhan. Jangan kendor, jangan lelah. Dalam kondisi seperti ini, kita ditantang, kita dipacu. Untuk apa? Untuk harus berani mengatakan, aku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan Allahku. Dia sanggup menolong dalam kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu hari ini saya kasih tahu saudara. Ada khotbah saya tadi saya kasih judul di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah krisis. Engkau harus tetap kuat. Engkau harus tetap kuat. Bukan fisikmu saja yang kuat, tapi rohanimu juga harus kuat. Karena ke depan ini keadaan bukan tambah lebih baik. Menuju akhir zaman keadaan bukan tambah lebih baik. Semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Semakin banyak persoalan yang kita akan hadapi. Tapi orang-orang yang berlari-lari seperti rusa berlari, engkau akan berani mengatakan, aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku tidak cemas. Tuhan yang aku sembah, Dia sanggup melakukan dan menolong setiap kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu ada 3 hal yang tadi saya katakan. Yang pertama tadi apa? Terus naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Dalam situasi keadaan apapun, terus banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyaklah berdoa, menangis, masuk dalam hadirat Tuhan. Yang saya lakukan sama istri saya setiap hari tidak pernah absen. Setiap pagi, setiap malam, saya muji nyembah Tuhan. Saya main keyboard, istri saya nyanyi, kadang anak saya main keyboard, kami sekeluarga nyanyi, mesbah keluarga. Yang kami lakukan setiap pagi, setiap malam kami mau tidur. Dari dulu sampai sekarang kami hanya masuk dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami tidak bisa lakukan apa-apa selain daripada kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan setiap jiwa kita. Amin. Amin, saudara. Oh, apalagi awal-awal corona, saudara. Awal-awal corona kemarin. Wah, saudara, banyak kita duduk dekat di kaki Tuhan, saudara. Pergumulan yang terjadi, wah, kemarin sempat kita nggak ibadah, kurang lebih 5 bulan atau berapa bulan kita nggak ibadah. Terus terang, saudara, waktu kami nggak ibadah, sempat pot-potan juga, saudara. Ruko setiap bulan harus dibayar. Saya ngomong sama bank, katanya tidak ada pak. Cicilan ruko harus terus tetap bayar seperti biasa. Kami nggak ada ibadah pak, nggak peduli. Pokoknya bayar ya tetap bayar. Saudara, terjadi pergumulan, nggak ibadah 5 bulan, saudara. Tapi Tuhan baik, setiap bulan ruko tetap bayar, saudara. Amin. Setiap bulan ruko tetap kebayar, saudara. Oh, dari mana? Dari Tuhan yang gerakkan semua orang yang bisa digerakkan oleh Tuhan. Ternyata jemaat-jemaat yang saya gembalakan mereka peduli dan mereka sangat care dan sangat peduli dengan pelayanan Tuhan. Oh, saudara. Kenapa bisa lakukan itu? Karena kita banyak berdoa. Tuhan yang menggerakkan mereka. Amin. Semakin kadang kita banyak ngomong sama jemaat, malah kita dinilai negatif dan pikiran negatif, saudara. Ya kalau kita banyak berdoa di kaki Tuhan, Tuhan yang menggerakkan mereka, saudara. Orang lain pun Tuhan bisa gerakkan, saudara. Yang banyak kita lakukan, banyak duduk dekat di kaki Tuhan. Yang kedua tadi apa? Habakuk yang kedua, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah persoalan, apa yang dilakukan Habakuk? Nyaris tak terdengar, lupa semua, saudara. Haleluya. Habakuk tetap bersorak di hadapan Tuhan. Dia optimis, dia enggak pesimis, saudara. Dia percaya Tuhan yang bela. Maka saya suka nyanyi lagu itu. Allah yang bela. Amin. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang. Dalam segala hal, wah saudara, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kalau Tuhan yang bela kita, tidak ada satupun orang yang bisa melawan kita. Amin, saudara. Tuhan selalu menolong, membela saudara dan saya. Jangan pesimis.
Tetaplah optimis dalam hidup ini. Amin. Orang yang pesimis, orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang pesimis adalah orang yang gak percaya dengan kuasa Tuhan. Mari optimis, percayalah Tuhan sanggup memberkati kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir, berlari-lari pada satu tujuan iman. Karena kita tahu akhir daripada akhir zaman, kita harus terus berlari. Terus berlari, berlari dan berlari. Jangan menoleh ke belakang, terus berlari. Pandang salib Tuhan, pandang kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Pas setengah jam saya khotbah. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau hadir. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.